gimana Gus Imron sebagai Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara melihat sekarang tahun politik nih, Pilpres sudah ramai mendeklarasikan dan sudah mendaftarkan KPU calon presiden dan calon wakil presiden, seperti apa mungkin? Apakah sudah ada gambaran nih arah untuk mendukung ke pasangan yang mana nih dari seluruh kerajaan Nusantara yang ada di Indonesia? Ya, alhamdulillah. Kalau saya salah satu dewan pakar dan sebagai yang memang saya membidangi sejarah kebudayaan dan sejarah-sejarah kesepuhan Nusantara. Presiden itu atau pemimpin kita khususnya itu yang pertama itu adalah nasionalismenya. Nasionalis, jiwa nasionalis yang tertanam di dalam dirinya. Yang memang mungkin sejak kecil sudah digembleng dengan nasionalisme dan dia militan dengan kecintaannya kepada negeri kita ini, bangsa Indonesia, yang tentunya ideologinya ya tidak lain tidak bukan adalah Pancasila. Sebab tanpa ada nasionalisme atau nasionalisme, sulit kayaknya seorang pemimpin itu akan memimpin dengan benar untuk menjaga NKRI. Ini pertama nih. Kita bongkar satu dulu dari mana ya? Mungkin dari yang paling tua ya. Paling tua nih ya. Yang paling tua dulu siapa kira-kira? Yang paling tua, yang usianya paling tua. Oh, tentu Prabowo. Yang paling tua dulu nih ya. Kalau mengenai undang-undang boleh berapa, usia berapa itu bukan wewenang saya. Tapi saya memulai dari yang paling tua. Kenapa? Ya, yang paling tua, setengah tua, dan yang paling muda nanti. Pak Prabowo itu kalau menurut saya dia seorang anak kaya raya, seorang begawan ekonomi ayahandanya itu, Pak Sumitro kalau nggak salah ya, Profesor Dr. Sumitro, seorang begawan ekonomi. Yang jadi masalah atau pertanyaan saya, seorang di zaman Soekarno dulu, di zaman Orde Lama pertama kali dulu, ayahanda beliau sudah cukup kaya raya, begawan ekonomi ya. Tapi kok anaknya mau jadi tentara gitu loh. Jadi militer. Ya, udah gitu masuk Kopassus lagi ya. Kalau pangkatnya itu mentok, cuma letnan jenderal ya, sama seperti marinir gitu kan. Pangkatnya itu mentok, mayor jenderal atau letnan jenderal itu. Kalau jabatan politisnya bagus baru bintang 3 gitu kan. Nah, anak orang kaya kok mau jadi TNI gitu loh. Ini kalau jiwanya tidak nasionalisme, ya waktu itu mungkin beliau sendiri nggak bakalan tahu gitu bahwa dia akan mengawini seorang anak presiden ya, Pak Harto ya. Dia nggak tahu, saya yakin nggak tahu gitu. Tapi dia masuk TNI, artinya jiwa nasionalismenya Pak Prabowo kita pastikan ini melekat dalam dirinya sejak masih kecil ya. Yang pertama nih pilihan kita adalah orang yang berjiwa nasionalis. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu yang dijagain ini negara dulu. Negara dulu, wadahnya rakyat ini. Lah rakyat ini kalau nggak punya negara kocar-kacir, negaranya mau gimana kalau rakyat tuh nggak punya negara? Ya, rakyatnya mau tinggal di mana? Karena kan nomor satu tempat tinggal satu bangsa ini adalah satu negara. Dan negara bisa kita bisa dijaga, dipelihara kalau watak sifat jiwa nasionalismenya itu yang pertama-tama tentunya tinggi. Dan ini kalau menurut saya ya mungkin saudara-saudaraku sekalian bisa paham yang paling nasionalisme siapa. Tapi kalau kita gali seperti itu sudah bisa terbaca nih ya. Yang kedua, yang paling tua kedua ini Pak Prabowo ya. Beliau ini dalam usianya tua, kenapa bisa ingin memimpin negara ini sampai beliau mendirikan satu partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya ya kalau nggak salah. Dan beliau mencalonkan diri, bukan seorang yang digadang-gadang oleh partai-partai lain untuk jadi presiden gitu kan. Wah lu pinter, gue pakai nih ya kan. Kamu pinter, saya pakai menjadi ini. Enggak, tapi beliau benar mendirikan satu partai. Jadi secara sistematis dia ikuti aturan-aturan di Indonesia ini dengan benar ya. Dia aplikasikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk negara dan bangsa. Dia mendirikan partai bukan untuk ambisi, tapi memang itu sistemnya. Orang mau jadi pemimpin harus punya partai. Dia dirikan partainya Gerindra dan dia berdiri tegak untuk bisa memimpin negara dan bangsa. Ini
kita dari sini sudah paham dulu nggak ya? Nah, ini dulu pahami dulu. Nah, untuk yang kedua ini, orang yang memimpin negeri dan Indonesia, yang dihadapi itu bukan hanya literatur dalam negeri. Pak Prabowo itu siapa wakilnya ya? Yang udah pasti itu. Gibran Raka Buming Raka ya. Berarti putranya Pak Jokowi. Kalau Gibran sebagai seorang wakil presiden, itu ruang lingkupnya nanti nasionalis. Artinya ruang lingkupnya itu dalam negeri, membantu kerjanya Pak Presiden. Sementara yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin sebagaimana yang digaungkan, yaitu menjadi macan Asia, Indonesia menjadi macan Asia, bahkan menjadi mercusuar dunia, adalah keberanian seorang yang militan, yang dengan nasionalismenya, yang dengan kekuatan power batinnya, yang betul-betul ingin mengangkat negara dan bangsa, itu dapat mengangkat nama dan bangsa kita di kancah dunia. Kalau Gibran itu masih muda, nggak dikenal sama dunia, ya kan? Tapi Gibran bisa membantu Pak Prabowo nanti untuk mengurus secara nasional, dan dengan menteri-menterinya untuk bisa membangun bangsa Indonesia dalam kapasitas dalam negeri, dan memberikan kontribusi kebahagiaan, keadilan, kemakmuran untuk bangsa dan rakyat Indonesia dalam skala dalam negeri. Tapi luar negerinya Pak Prabowo. Ini menurut saya nih untuk Pak Prabowo sudah cukup bagus ya. Tapi dengan konsep ini saya salah satu sebagai Dewan Pakar ini memberikan satu konsep bahwa seorang pemimpin nomor satu adalah nasionalismenya. Beliau berani mewakafkan dirinya, jiwanya, jiwa raganya, bahkan keluarga dan hartanya untuk negeri ini, untuk tanah air ini, karena tanah air itu adalah tempat bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kira-kira Oke, Gus, artinya dari 3 sosok capres dan cawapres, Gus lebih sudah mendapatkan pilihan, yaitu sosok Prabowo yang mampu untuk memimpin Indonesia di 2024 ini. kalau soal mampu, semuanya harus diuji. Tapi kan kita bisa melihat gini ya, saya mau hiking ke gunung, saya butuh motor, ya, saya butuh motor. Apakah motor Honda bebek yang saya bawa ke gunung? Kan nggak mungkin. Jadi ada satu ciri di mana kalau saya mau memakai kendaraan ke gunung, ya kan lebih bagus saya pakai motor trail. Kan begitu ya kira-kira kan? Masa iya saya kok mau ke gunung kok pakai motor bebek yang masih pakai gigi, ya, yang masih pakai kopling zaman dulu. Ya nanti kalau nanjak gimana? Ya harus pakai motor yang trail, yang sesuai dengan standar di mana saya mau pergi. Artinya, tadi seperti saya sudah sebutkan, bahwa seorang pemimpin itu ada cirinya. Cirinya dulu. Cirinya apa tadi? Seorang pemimpin itu harus nasionalis, yang pertama itu. Yang kedua, ya seperti Pancasila lah. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas Prabowo ini orang beragama. Tentunya beliau orang Islam, gitu ya. Nah itu agamanya jelas, orang Islam. Karena dulu waktu masuk TNI udah jelas, gak boleh orang yang tersangkut organisasi terlarang di Indonesia ini untuk masuk TNI. Apalagi beliau itu di detasemen khusus, yaitu di Komando Pasukan Khusus, ya. Itu nggak mungkin, ya pasti orang beragama, ya. Apalagi dulu seleksinya sangat ketat sekali. Nah, yang kedua, pertama agama, kedua adalah nasionalisme. Yang ketiga, dia sudah tidak mementingkan dirinya lagi, sudah tidak kepingin jabatan lagi. Karena apa? Usianya sudah tua, yang dia pikirin bentar lagi mati. Kalau bukan mewakafkan untuk negara dan bangsa, buat apa Pak Prabowo itu jadi pemimpin? Orang dia mengatakan saya wakafkan jiwa saya untuk negara dan bangsa. Pantas, karena Pak Prabowo itu masih sebagai seorang militan TNI yang menjaga kedaulatan. Yang kedua, sudah sepuh. Yang ketiga, sudah kaya dari kecil.
bapaknya begawan ekonomi, mertuanya ya seorang presiden, sampai sekarang pun dia hartanya pun banyak, apalagi yang mau dicari kalau cuman kekayaan saja. Nah, itulah beliau mengatakan, saya wakafkan jiwa saya untuk negeri, untuk bangsa ini. Jadi 2 dan 3 syarat tadi sudah memenuhi kriterianya beliau itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Gus, apa mungkin dengan masuknya Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo? Kenapa harus Gibran? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah ada hal-hal lain? Tidak. Sebagai seorang anak milenial, yang saya pandang Gibran ini cukup cerdas, ya, cukup cerdas, berani, pintar, ya, cerdas, berani, pintar, gitu ya. Artinya sebagai seorang anak milenial, kita ngambil kalau di dalam satu fatwa ulama bahasa yaitu Ibnu Malik, al-muhafadatun alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi orang tua dulu dengan anak milenial. Ini kalau bersatu, maka hasilnya akan mendapatkan kebijaksanaan. Artinya apa? Nasihat petuah leluhur jangan kita tinggalkan, tapi modernisasi atau milenial yang sekarang alami juga jangan ditinggalkan. Selama milenialisasi itu tidak menghancurkan norma-norma peradaban dan budaya serta sejarah kita bangsa Indonesia yang luhur. Artinya kalau milenial tidak kita bawa, siapa yang nanti bisa mendidik anak-anak kita dari generasi yang sekarang ini yang masih muda-muda? Artinya kolaborasi orang tua dengan kolaborasi anak muda ini sangat sinkronisasinya itu sangat bersinergi. Sehingga kalau saya melihat Pak Prabowo dengan Gibran itu sangat sinergi dan akan membawa dampak yang sangat baik bagi kedamaian dan kesejahteraan serta mercusuar dunia bangsa Indonesia. Kiranya seperti itu. Oke, terakhir nih Gus, kalau tahun kemarin kan Majelis Kerajaan Nusantara mendukung penuh nih kepada Pak Jokowi. Nah sekarang seperti apa? Semua raja-raja komitmennya kemana? Ke pasangan siapa nih, Prabowo Gibran atau seperti apa? Ya kalau kita kan seperti DPR MPR harus ada fit and proper taste. Saya harus ketemu dengan Pak Prabowo. Komitmen beliau tentang budaya, sejarah, dan majelis adat Indonesia ini kan cukup banyak. Dan kita ini harus tahu bahwa kita merdeka itu salah satunya adalah penyerahan mandat raja-raja kepada Bung Karno di Tampak Siring. Ya, jadi artinya raja itu juga kok bisa ya negara kerajaan ini bisa jadi republik. Hebat betul itu Bung Karno itu. Kok raja mau menyerahkan gitu ya, menyerahkan kedaulatan ini kepada beliau. Jadi raja ini juga harus dipahami bahwa tidaklah terjadi kemerdekaan, salah satunya adalah para raja-raja, para pemuka-pemuka dan penanggung adat ini itu memberikan mandat kepada Bung Karno. Sehingga sekarang pun kita kembalikan lagi apa komitmennya para calon-calon presiden ini, baik itu Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Pak Prabowo dengan Gibran, juga Pak Anies dengan Muhaimin Iskandar. Komitmen beliau tentang budaya dan sejarah kita gimana? Ya, dirusakkah budaya kita? Dihancurkankah sejarah kita? Dirusakkah nilai-nilai historis sejarah kita? Ini kita harus dengar apa pandangan beliau dan komitmen beliau nanti kepada adat budaya kita ini. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, siap. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.